Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang single row function. Nah, jadi dalam basis data itu ada yang namanya single row function atau manipulasi sebuah data. Nah, jadi single row function ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada karakter function. Ini adalah memanipulasi data yang berupa karakter. Kemudian numeric function itu memproses data yang berupa angka. Kemudian date function itu proses data yang berupa tanggal. Conversion function itu melakukan sebuah konversi data. Dan general function ini digunakan untuk memproses semua data. Oke, jadi yang akan kita bahas dalam video kali ini itu adalah karakter function. Oke, jadi karakter function ini kembali lagi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu menjadi dua bagian, yaitu case manipulation function dan juga karakter manipulation function. Nah, untuk case manipulation function kita langsung saja praktekkan. Oke, jadi case manipulation function itu ada dua jenis. Yang pertama adalah upper case dan juga lower case. Nah, kita langsung praktekkan saja. Yang pertama, kita di sini menggunakan database yang sudah kita buat minggu lalu, ya, yaitu database matkul dengan nama tabelnya itu adalah mata kuliah. Jadi use matkul, kemudian kita run, sukses, kita refresh. Ini dia. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita buat minggu lalu. Oke, jadi untuk perintah lower dan upper itu perintahnya adalah ini, query-nya adalah ini, select, ya, select, kemudian upper. Kita coba upper dulu deh, upper, kemudian nama field yang ingin kita manipulasi gitu kan. Nah, di sini kita akan gunakan field nama cool ya, karena banyak berupa karakter di sana. Nama underscore cool, kemudian from, nama tabelnya mata kuliah, gitaran. Ini dia. Oke, jadi mungkin di sini saya kita gunakan pembanding ya. Kita tampilkan field nama coolnya, nama underscore cool, nama upper, gitaran. Ya, ini dia. Jadi untuk upper sini saya ganti jadi S case. Nah, oke, jadi untuk uppercase itu dia merubah semua karakter yang ada pada field ini menjadi huruf besar semua. Untuk perintah lowercase itu sama saja, tinggal kita ganti upper jadi lower, lalu kita run, ya, kita run. Jadi semua karakter setelah di uppercase itu menjadi huruf kecil semua. Jadi itu penjelasan tentang case manipulation function. Kemudian ada yang namanya karakter manipulation function. Karakter manipulation function ini ada banyak contohnya. Jadi saya akan jelaskan beberapa saja. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai concat. Ya, concat di sini itu menggabungkan data yang ada pada dua buah field atau banyak field itu menjadi satu. Jadi di sini query-nya itu adalah select, kemudian concat, nama field yang ingin kita gabung. Di sini saya mengambil field kode cool dan juga nama cool ya. Kode tidak salah. Ya, apa ini? Fresh. Oke. Jadi query-nya itu adalah select, kemudian di sini concat, nama daripada field yang kita gabung. Di sini kita pakai kode underscore cool dan juga nama underscore cool. Kemudian from mata kuliah. Di sini mungkin S-nya hasil concat. Oke, di sini saya tambahkan sebagai pembanding ya. Select kode underscore cool dan juga
nama scoreku. Oke, jadi kita run ya, ini dia. Jadi kan ada data pada kode cool dan juga data pada nama cool, itu kita gabung ya, akan menghasilkan sebuah field baru yang berupa gabungan daripada data kode cool dan juga nama cool seperti ini. A1 sampai 501 bimbingan karir ya kan, itu diambil dari dua data yang ada pada field kode cool dan juga nama cool. Jadi concat itu dia tuh menggabungkan data yang ada pada berapa field yang ingin kita gabungkan gitu loh. Jadi dia tuh menggabungkan data-data, itu kegunaan daripada concat. Kemudian ada yang namanya substring. Oke, jadi substring ini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter yang kita tentukan. Oke, jadi saya contohkan. Query itu adalah select, kemudian substring, kemudian di sini kita pakai nama cool ya, nama underscore cool. Apa namanya, karakter dari berapa sampai berapa yang ingin kita manipulasi, yang ingin kita tampilkan datanya itu. Mungkin di sini saya karakter 1 yang dimulai karakter pertama sampai dengan karakter ke-5. Kemudian from atau kuliah. Di sini S dulu ya. S hasil substring. Oke, jadi kita run. Nah ini dia. Mungkin di sini saya tambahkan sebagai pembanding nama underscore cool substring. Oke, jadi query itu adalah seperti ini. Nah, setelah kita run jadi seperti ini. Nah, dari data bimbingan karir ya, yang kita ambil itu hanya karakter pertama sampai dengan karakter ke-5, itu menjadi datanya itu hanya menjadi bimbi saja. Untuk tugas akhir itu menjadi tugas saja, dan pendidikan Pancasila itu menjadi pendi saja. Karena substring ini itu mengambil data yang ada pada suatu field itu sebanyak data yang kita tentukan. Jadi di sini kan saya menentukan ambil data pertama sampai dengan data ke-5. Jadi hasilnya itu adalah ini, bimbi, tugas, pendi, logik, pengurus, sistem. Saya contohkan lagi di sini, mungkin saya menggunakan data ke-6 sampai dengan data ke-10. Data ke-6 sampai dengan data ke-10 kita run, ini jadi ada bimbingan karir jadi ngankari, tugas akhir jadi akhir saja. Oke, jadi seperti itu pengertian daripada substring. Ada juga namanya apa, length itu. Nah, untuk length itu query-nya adalah select, kemudian di sini saya akan menggunakan field nama cool ya, nama underscore cool, kemudian length-nya di sini kita gunakan field yang tadi, nama underscore cool, kemudian s jumlah karakter from atau kuliah antara error. Oh ini si spasi harus masih error. Oh ya, di sini kurang koma, kurang koma, dan kita run ya. Jadi length ini adalah perintah yang kita gunakan untuk menentukan jumlah karakter yang ada pada suatu data dalam suatu field. Jadi dalam field nama cool ya, data bimbingan karir ini jumlah karakternya adalah 16 termasuk spasi. Tugas akhir jumlah karakternya adalah 11 termasuk spasi ya. Jadi length ini adalah query yang digunakan, perintah yang digunakan untuk menentukan berapa banyak karakter yang ada pada suatu data tersebut ya. Oke, jadi selanjutnya ada yang namanya
PAD, LPAD dan RPAD. Nah, LPAD dan RPAD ini adalah menentukan rata kiri dan juga rata kanan. Oke, jadi yang pertama itu LPAD dan kita bahas di sini, nama underscore cool LPAD. LPAD di sini kita gunakan nama underscore cool dan jarak berapa jarak apa namanya itu jarak karakter, berapa banyak jarak apa namanya jarak apa jarak karakternya itu, jarak karakter ingin kita ratakan gitu ya. Jadi di sini mungkin kita gunakan jaraknya itu ada 20 karakter ya. Kemudian di sini LPAD hasil LPAD from mata kuliah sekitaran error. Nama underscore cool tabel matkul untuk mata kuliah doesn't exist. Oh salah, ini saya tulis mata kuliah kitaran. Nah ini, jadi dia itu rata kiri ya, rata kiri. Jadi seolah-olah terlihat seperti rata kanan kan jika dalam Microsoft Word. Mungkin ini menjadi rata kanan. Jadi karakter yang tidak berjumlah 20 itu ditambahkan spasi itu sehingga dia mencapai 20 karakter gitu kan. Jadi dia seolah-olah akan terlihat seperti rata kanan. Jadi LPAD ini dia tuh meratakan suatu data itu rata kiri ya. Jadi jumlah karakter yang ada pada data tersebut jika tidak berjumlah dengan jarak yang kita tentukan gitu kan, jarak yang kita tentukan ini adalah 20. Nah, data bimbingan kali ini kan tadi jumlahnya 16. Nah, karena dia tidak berjumlah 20 maka ditambahkan spasi dan akan menghasilkan apa namanya itu karakter berjumlah 20 dan akan seolah-olah terlihat seperti rata kanan jika pada Microsoft Office, Microsoft Word. Oke, kemudian di sini untuk RPAD sendiri. Nah, jadi sebentar, jika dia misalkan di sini kita tentukan 10 gitu ya. Nah, jumlah karakternya lebih daripada 10 maka dia akan menghapus 10 karakter menghapus karakter setelah 10 gitu loh, setelah jumlah karakter yang ke 10, jadi dia akan dihapus oleh dia. Oke, jadi di sini kita contohkan saja yang RPAD, kita copy, perintahnya sama, query-nya sama, tinggal kita copy saja. Di sini kita tinggal berubah R jadi L jadi R. Kita ramain ini seolah-olah kan terlihat seperti rata kiri ya, tapi dia tuh memenuhkan gitu loh, istilah itu dipenuhi dulu data yang ada di sebelah kanan itu dipenuhi dulu sehingga dia berjumlah 20 ya. Dan kalau dia gambar karakter ini tidak berjumlah 20 itu maka akan ditambahkan spasi oleh dia. Misalkan ya kita tambahkan di sini jadi 30 dan 30 akan ada banyak spasi yang terlihat di sebelah kanan. Kan jadi seperti ini kan. Untuk LPAD nya itu kita akan terlihat seolah-olah seperti rata kanan, padahal dia tuh memenuhi data yang ada di kiri dulu yang dipenuhi sama dia. Jika sudah memenuhi 30 akan ditampilkan, dan jika kurang dari 30 akan ditambahkan spasi, kurang lebih seperti itu. Jika melebihi dari 30 data yang tersebut akan dihilangkan setelah 30. Nah, misalkan di sini kita coba kita 5 deh, kita pakai 5 ya, kita pakai 5 yang terlihat seperti ini ya, yang terlihat hanya 5 karakter di awal ya. Jadi kurang lebih seperti itulah penjelasan dari LPAD dan juga RPAD. Oke, jadi selanjutnya
itu ada yang namanya trim. Nah, jadi trim ini dia itu berfungsi untuk menghapus spasi, ya, spasi yang ada pada awal ataupun akhir data. Dan kalau kita lihat pada tabel kita yang sudah kita buat minggu lalu ini, tidak ada spasi di awal maupun di akhir, tabel, di bawah, di awal atau di akhir data karakter gitu kan, hanya ada di tengah-tengah. Nah, mungkin kita ganti lah yang opsinya, mungkin kita akan menghapuskan suatu karakter, ya, menghapus suatu karakter yang ada di awal, apa namanya, eh, di awal data gitu kan. Nah, query-nya itu untuk trim itu adalah saya, kemudian trim di sini karena kita ingin menghapus huruf depan gitu kan, huruf yang ada di awal data. Di sini kita gunakan leadingnya itu mungkin di sini kita akan menghapus huruf data yang huruf depannya P. Kalau kita lihat di sini banyak P itu, kemudian from atau from nama underscore kuliah, from mata kuliah, from mata kuliah. Di sini saya akan menunjukkan seperti pembandingnya nama underscore kuliah. Sekarang, nah ini dia. Setelah kita hapus P dari data yang huruf depannya P dari field namaku itu, ini kan huruf depannya P, kan tidak ada lagi huruf depannya P. Nah, ini P, jadinya dia cuma N didikan Pancasila, P nya hilang. Pemrograman basic jadi N programan basic, P nya hilang. Pemrograman Pascal jadi N programan Pascal, P nya hilang. Jadi trim ini fungsinya itu adalah untuk menghapus spasi di awal maupun di akhir kalimat, atau bisa kita gunakan untuk menghapus suatu karakter di awal maupun di akhir kalimat. Oke. Jadi seperti itu fungsi daripada trim ini. Kemudian ada yang namanya reverse, ya. Reverse itu artinya membalikkan data, ya, membalikkan data dalam suatu field. Oke. Query-nya itu adalah select, kemudian di sini saya gunakan field namaku lagi, nama underscore kuliah, kemudian di sini kita koma dulu, kita perintahnya itu ada di first, di sini nama underscore kuliah, kemudian kuliah kita ganti dengan tabel hasil itu jadi hasil reverse. Nah ini dia reverse, tadi kan membalikkan suatu data yang ada pada suatu field gitu kan. Nah, data bimbingan karet kita reverse, kita balik itu menjadi reira apa ini, nak, nip, kemudian tugas akhir jadi Rifka Sagut, pendidikan Pancasila jadi alisan apa ya, seperti itulah. Jadi reverse itu membalikkan data, ya. Kemudian ada juga namanya apa ya lagi, reverse udah, repeat itu mengulang. Oke. Jadi repeat itu adalah mengulang data sebanyak yang kita tentukan. Nah, jadi query itu adalah select. Di sini karena ini kalau kita ulang terlalu banyak, mungkin kita gunakan tabel yang lain, field yang lain, SKS, ya. Kita gunakan field SKS. Repeat. Kemudian dari repeat itu, oke, kita masukkan query-nya, ya, kita masukkan nama fieldnya SKS dan juga koma. Ingat, setelah koma ini kita ingin mengulang data tersebut sebanyak berapa kali? Kita mengulang sampai 3 kali dulu deh, 3 kali. Kemudian S hasil repeat from tabelnya mata kuliah. Oke, sekarang nah ini dari data yang dua, yang SKS kan ada datanya cuma tunggal aja kan, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2,
242 itu kita repeat, kita ulang sebanyak 3 kali. Di hasilnya ada 222 666 dan ini Illuminati 222 444 222 222 444 222 222 segala macam. Oke, jadi repeat itu mengulang data sebanyak yang kita tentukan. Ada lagi yang namanya apa ya? Ada satu replace itu artinya mengganti data, mengganti karakter apa menjadi karakter apa gitu kan. Nah, query itu adalah select. Di sini saya ingin mengganti, kita gunakan ya bimbingan karir lagi deh. Bimbingan karir select field nama cool. Nah, kita gunakan field nama cool lagi. Kemudian di sini replace itu nama underscore cool. Nah, kita ingin mengganti karakter apa jadi apa gitu kan. Di sini kita ingin mengganti karakter R deh, mengganti karakter R itu jadi A gitu kan, misalkan A misalkan. Kemudian S hasil replace from nama tabelnya mata kuliah kita run. Nah, ini dia bimbingan karir. Itu kan ada R-nya 2 ya. Kita rubah semua huruf R yang ada, dan kita rubah semua data yang ada pada yang kita rubah semua data dengan huruf R dalam field nama cool itu menjadi A, maka hasilnya adalah bimbingan karir itu jadi bimbingan KAIA. Tugas akhir itu jadi tugas AHIA. Pendidikan presiden tidak ada R-nya, logika algoritma jadi logika algoritma. Oke, jadi seperti itulah ya penjelasan pengertian daripada replace. Oke, jadi demikian saja video saya mengenai penjelasan tentang karakter manipulation function yang semoga bisa dimengerti, dan kita jumpa lagi dalam video selanjutnya.